Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan tetap semangat pastinya ya. Oke, kembali lagi bersama saya dengan Herlambang di video pembelajaran bahasa pemrograman menggunakan bahasa Python. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan. Nah, di video lalu kita sudah belajar tentang string, tipe data string ya. Jadi kali ini kita akan belajar sedikit tentang tipe data bilangan. Oke, langsung saja kita mulai. Saya buat dulu di sini, misalnya. Nah, jadi di sini saya ada dua buah variabel ya. Misalnya saya ambil satu variabel 1 gitu kan sama dengan saya isi nilainya 3. Kemudian variabel 2 saya isi 3,8 lah, 3,6 lah ya. Kemudian ada variabel 3, kemudian saya isi misalnya ini 1 juta. Nah, seperti itu 1 juta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, kelebihan kayaknya. Oke, nah sekarang kita cek, ini semuanya bilangan ya, karena tidak menggunakan kutip. Kalau kutip itu kan berarti pakai tipe data string. Ini tipe datanya bilangan. Kita cek di sini, kita print, kemudian tipe. Kita cek dulu masing-masing variabel ini tipenya apa sih gitu kan. Tipe var1, kemudian tipe var2, kemudian tipe var3. Nah, maka saya cetak. Nah, maka didapat seperti ini. Untuk var1 dia tipe datanya int, bilangannya integer ya, karena dia merupakan bilangan bulat. Kemudian untuk var2 dia tipenya float atau desimal gitu ya, karena dia merupakan bilangan desimal. Dan yang var ketiga itu masuk kategori tipe int, karena dia masuk kategori bilangan bulat, cuman dia jumlahnya banyak gitu ya. Nah, di dalam beberapa tipe ini kita bisa saling konversi. Artinya dari tipe datanya int kita rubah ke float dan berikutnya dari float berubah ke int. Saya ambil contoh seperti ini. Misalnya di sini saya print dulu, bikin batas ya. Misalnya begini. Misalnya saya bikin lagi. Ada var 4 sama dengan gitu ya. Tadi int kita rubah ke float. Float dari var 1. Nah, artinya apa? Dia akan mengkonversi nilai var1 yang tadinya int menjadi float. Gitu. Sebaliknya, kita ini lagi, kita bikin lagi. Ada var5, gitu kan? Ada var5, dia akan mengkonversi int dari var2, gitu ya. Kemudian ada var6, dia akan mengkonversi juga float dari var3. Gitu. Kita cek lagi nih. Kita cek lagi tipenya. Nah, kita cek lagi, berarti var5, 6, ini var4, 5, 6 ya. 4, 5, 6. Nah, ini kita cek lagi. Ini namanya konversi ya. Konversi bilangan. Dari int ke float ya, atau float ke int. Kita lihat di sini. Nah, maka tipe datanya berubah. Yang tadinya integer jadi float, yang tadinya float jadi int, yang tadinya int juga jadi float. Lalu bagaimana hasilnya? Kita lihat di sini. Kita print. Kita kasih batas lagi ya. Kita print. Nah, ini hasil konversi bilangan gitu ya. Nah, kita print hasil konversi bilangan, lalu kita print. Sini print, kemudian di sini kita kasih var4, kemudian bawahnya kita kasih var5, kemudian bawahnya lagi kita kasih var6. Gitu ya. Lalu kita run. Nah, maka seperti ini jadinya. Yang tadinya var1 itu 3, kemudian dikonversi ke bilangan float, maka dia jadinya 3,0. Lalu yang var2 yang tadinya 3,6 lalu dikonversi ke bilangan int, maka jadinya 3. Loh kok Pak 3 nggak ke 4? Karena bilangan konversi itu akan membulatkan ke bawah. Gitu ya. Beda seperti kita pembulatan desimal.
Itu jadi bedanya seperti itu. Ini adalah mengkonversi bilangan dari float ke in, maka jadinya 3. Begitu juga yang ini. Yang 1000 dikonversi ke float, maka jadinya 1 juta, nol. Nah, ini adalah hasil konversi bilangan. Lalu bedanya misalnya saya kasih di sini. Misalnya saya kasih, saya tandain lagi. Ini hasil pembulatan gitu ya. Pembulatan. Ini hasil pembulatan. Misalnya print. Nah, untuk pembulatan masih ingat kita menggunakan fungsi apa? Kita menggunakan fungsi round gitu ya. Misalnya saya ambil yang var2 ya. Ini hasil pembulatannya. Kita lihat. Nah, ini hasil pembulatannya. var2 itu 3,6 gitu ya. Ini saya cetak dulu deh biar enak ya. Ini saya cetak di sini. Ini saya cetak dulu biar enak. 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3. Ini 3. Lalu ini saya clear. Nah, lalu saya run gitu ya, saya run. Nah, data awal var1 3, 3,6 1 juta. Kemudian dikonversi menjadi 3 itu jadi 3,0 karena dari integer ke float. Kemudian 3,6 dikonversi ke integer jadi 3 gitu ya. Dan 1 juta dikonversi jadi 1 juta, nol. Nah, ini pembulatan. Kita lihat di sini 3,6. Kalau dikonversi maka dia ke bilangan ke bawah 3. Tapi kalau pembulatan maka dia di bilangan ke atas. Nih, jadinya 4. 3,6 jadinya 4. Kalau 3,5 kita cek ya. Kalau 3,5 hasil pembulatannya kemana? Hasil pembulatannya juga ke 4. Lalu kalau 3,4 misalnya gitu. 3,4. Maka hasil pembulatannya ke 3. Berarti kalau di atas setengah gitu ya, 3,5 ke atas, maka dia akan membulatkan ke bilangan atas. Tapi kalau 3,5 ke bawah, berarti dia akan melakukan pembulatan ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Membedakan antara konversi bilangan sama pembulatan bilangan. Kalau konversi bilangan itu selalu ke bawah konversinya gitu ya. Tapi kalau pembulatan tergantung nilainya. Kalau 0,5 maka dia bulatan ke atas. Kalau 0,4 ke bawah maka dia pembulatannya ke bawah. Gitu. Bisa ya? Paham ya? Oke, jadi ini yang membedakan antara konversi, bilangan. Jadi tidak serta-merta kalau tipe datanya in, ya udah tipe datanya in aja. Enggak, kita bisa melakukan konversi dari in ke float atau dari float ke in gitu. Oke. Nah, di dalam Python ada yang namanya modul math ya atau matematika ya. Jadi modul math ini emang disediakan Python untuk mengolah perhitungan-perhitungan yang bersifat matematika seperti apa ya? Seperti misalnya logaritma, log ya, kemudian bisa eksponensial dan lain-lain itu bisa dilakukan menggunakan modul math. Nah, kalau kita modul math di sini bisa saya tambahkan import math gitu ya. Import math matematika ya. Di sini saya pakai. Bisa pakai di sini saya kasih tanda lagi. Ini hasil ini ya, modul math gitu. Misalnya saya bikin ini. Di matematika kan ada fungsi pi ya. Pi 3,14. Nah, ini saya cetak mat titik pi. Mat titik pi. Maka hasilnya seperti apa? Kita clear. Saya run. Nah, maka seperti ini hasilnya. 3,14. Misalnya saya buletin deh. Round saya bulatkan terus koma 2 gitu ya. Roundnya koma 2. Nah, maka jadi 3,14. Jadi round itu kalau misalnya ada komanya kita tentukan, maka seperti ini. Kalau tidak ada seperti ini. Ini berarti benar-benar pembulatan. Tapi kalau ada komanya seperti ini, berarti dia membatasi jumlah digit di belakang koma. Ini ya. Berarti di sini saya kalau tanda ini pembatasan jumlah angka. Angka di belakang koma. Belakang koma. Itu menggunakan seperti ini. Maka P itu 3,14. Atau misalnya saya kasih lagi misalnya faktorial gitu ya. Misalnya saya print kemudian kan ada ya faktorial di matematika ya. Faktorial. Kita pengen tahu nih faktorial dari berapa? Faktorial dari 5 gitu kan. Maka dapatnya adalah
Nah, 125 faktorial atau 10 faktorial, maka dapatnya nah 3.628.800 faktorialnya ya. Nah, jadi ada beberapa fungsi-fungsi matematika yang memungkinkan kita gunakan, tapi kita harus mengimport modul math. Jadi math ini adalah modul terpisah yang disediakan sama si Python agar kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam modul math itu sendiri ya. Jadi nggak harus kita tulis 3,14 karena dari Python-nya juga sudah ada math titik P. Dan banyak lagi, misalnya saya ambil contoh, ini adalah perhitungan faktorial. Faktorial. Misalnya saya ambil contoh. Nah, logaritma gitu ya. Misalnya saya pakai log. Nah, ada log 10 nih, ada log 2 gitu ya. Masih ingat ya log 2 dari 10 misalnya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Log 2 dari 10 atau misalnya log 10. Log 10 ya. Log 10 dari 10 maka hasilnya seperti ini 1,0. Jadi memang di Python itu sudah ada fungsi-fungsi seperti ini. Oke, selebihnya masuk ini ya sudah masuk ke fungsi aritmatika. Ini sudah pernah kita bahas di video-video berikutnya. Jadi untuk tentang tipe data bilangan gitu ya, pembahasan tentang tipe data bilangan dan operasi-operasi yang bisa dilakukan serta konversi itu cukup sampai di sini. Nanti tinggal digunakan aja sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semua. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena subscribe, like, dan share itu gratis. Akhir kata, salam BSI.